'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity. 2024 Pilpres. Adakah capres yang mampu bebaskan Indonesia dari korupsi? Ganjar, Anies, Prabowo, atau siapa? Berantas korupsi, mimpi bang. Ya, banyak orang sudah pesimis. KPK sudah berdiri lama sejak 2003. Operasi tangkap tangan sudah sering dilakukan. Tapi korupsi bukannya berkurang, malah sepertinya lebih parah. Ya, tapi itu kan presidennya lain. Presiden yang dulu tidak mampu, tidak berarti nanti presiden 2024 tidak mampu dong. Soalnya kalau bicara cara memberantas korupsi, sebenarnya ada cara sederhana yang super ampuh. Betulan. Kalau diterapkan, Indonesia betul-betul bebas korupsi. Tonton video ini sampai selesai. Menarik, akan saya dengarkan. Korupsi sampai saat ini tidak bisa diberantas karena memang tidak mau diberantas. Bahkan dilindungi. Seperti dikatakan Ketua KPK, korupsi terjadi karena ada kekuasaan. Tidak pernah ada korupsi terjadi tanpa ada kekuasaan. Orang melakukan korupsi karena ada kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan dapat karena dia punya kekuasaan. Tidak pernah ada korupsi terjadi tanpa ada kekuasaan dan kesempatan. Pemberi suap, pemberi gratifikasi, mereka ini tidak punya kekuasaan. Kalau ada kekuasaan tinggal perintah dong. Tidak perlu buang-buang uang untuk kasih suap, gratifikasi. Nah pertanyaannya, kenapa undang-undang mengatur pemberi suap, pemberi gratifikasi dihukum? Padahal kalau mereka tidak dihukum, dampaknya justru positif. Coba teman-teman pikir. Apa dampaknya kalau pemberi suap, pemberi gratifikasi tidak dihukum? Sekarang, kalau undang-undang korupsi diganti, pemberi suap, pemberi gratifikasi, bebas hukuman apapun kalau kerjasama dengan KPK. Bebas pidana, bebas denda, jika dia menang tender tidak dianulir, suap masuk PNS tidak dipecat, suap petugas pajak, SKP tidak dianulir, tidak diperiksa ulang, suap hakim, putusannya tetap berlaku, dan lain-lain. Dampaknya, pemberi suap, pemberi gratifikasi akan kerjasama dengan KPK. Kasus korupsi akan mudah diungkap, memudahkan pemberantasan korupsi. Dampaknya, penerima, mereka-mereka yang punya kekuasaan akan ditangkap KPK semuanya. Habis. Mafia pajak, gampang sekali. Begitu ada yang tertangkap, misal kasus Rafael, ya tinggal dilihat histori. Dia ada keterkaitan dengan siapa-siapa, perusahaan-perusahaan apa, dan minta mereka kerjasama dengan KPK. Terbongkar semua itu. Dengan undang-undang korupsi yang sekarang, hal ini tidak bisa dilakukan, kan? Demikian juga dengan mafia peradilan. Putusan-putusan yang ada something wrong, seperti kata Bang Hotman, hukum itu matematik. Ya tinggal dipanggil para pihak yang tidak punya kekuasaan. Minta kerjasama dengan KPK. Ya kayaknya kurang dari pimpinan kita terhadap penegakan hukum, baik perdata maupun pidana. Perdata lebih parah lagi. Perdata lebih parah lagi. Perdata lebih parah lagi. Putusan-putusan bisnis jauh lebih parah lagi. I know that karena that's my life gitu loh. Kalau perdata lebih parah lagi, artinya bisa berarti yang kuat, yang punya duit, yang begini bisa jauh lebih menang menginjaknya. Itu yang terlalu sering terjadi. Perdata jauh lebih parah lagi. Putusan-putusan pengadilan itu, saya kalau baca putusan pengadilan, saya hanya membaca aja.
Saya lihat, oh ini something wrong. Ini udah pasti. Pasti ada something wrong. Kenapa ada putusan? Pasti ada di belakang layar nih. Karena hukum itu, orang mengatakan hukum itu hafalan. It's wrong. Hukum itu matematik. Ini di Indonesia aneh sekali. Ada kasus besar seperti Rafael, Jaksa Pinangki, O.C. Kaligis, Sambo, dan lain-lain. Tapi tidak dikembangkan untuk membongkar kasus lainnya. Padahal pasti mereka-mereka ini terlibat banyak kasus lain. Gak masuk akal kalau mereka hanya terlibat di satu kasus ini saja. Apalagi kalau mereka punya harta yang fantastik. Kenapa berhenti di situ saja? Kenapa tidak bisa dikembangkan? Undang-undang tidak mau itu terjadi. Undang-undang tidak mau korupsi diberantas. Pemberi suap, memberi gratifikasi, dipaksa untuk jangan mengaku, jangan bantu KPK, jangan berani melawan koruptor. Berikan hukuman yang tinggi. Bagaimana mau dikembangkan ke kasus lain? Mereka-mereka yang terlibat tidak mau kerjasama dengan KPK, ditanya tidak mau mengaku. Walaupun mereka korban, tidak punya kekuasaan. Ya selesai sampai di situ, satu kasus saja. Mengerti? Bagaimana dengan OTT? OTT itu sulit sekali. Yang tertangkap itu sangat sedikit. Yang tertangkap itu yang apes saja. OTT tidak akan mampu memberantas korupsi. Yakin itu. Orang yang kemudian tertangkap tangan atau berperkara terkena perkara korupsi itu apes, gitu ya. Bukan ya kejadian yang luar biasa. Gitu ya. Apa saja Pak Alex, gitu kan? Gitu. Loh kenapa? Sebetulnya yang lain kelakuannya sama, gitu kan. Hanya mereka lebih rapi. Jadi kalau mau berantas korupsi harus bagaimana? Selain membebaskan pemberi suap dan gratifikasi? Kalau mau berantas korupsi, ya prioritaskan memberantas korupsi daripada hal-hal lainnya. Daripada hal apa? Daripada menangkap koruptor bawahan. Kalau korupsi dilakukan atasan dan bawahan, dananya juga lebih banyak mengalir ke atasan, yang perlu masuk penjara hanya koruptor atasan saja. Karena dialah yang punya kekuasaan. Misal, mafia pajak. Siapa yang paling tinggi jabatannya yang terima uang paling banyak? Ya, dia yang dihukum saja. Anak buah yang terlibat kalau mau kerjasama dengan KPK, bebas pidana, tidak dipecat. Ya, cukup kembalikan bagian uang suap, uang gratifikasi yang mereka terima. Koruptor bawahan kemungkinan besar terlibat di kasus lain. Ya, tinggal diminta kerjasama untuk kasus yang lain. Terbongkar semua itu. Entah ada puluhan atau ribuan kasus melalui kerjasama koruptor bawahan ini. Kalau mau berantas korupsi, ya prioritaskan memberantas korupsi daripada hal-hal lainnya. Daripada hal apa? Daripada menangkap koruptor, termasuk koruptor atasan. Kalau sebelum diperiksa KPK, koruptor atasan mengaku, maka sepantasnya dia bebas pidana. Hanya perlu bayar kerugian negara, kembalikan uang suap, uang gratifikasi, dan mengundurkan diri. Kalau uang korupsi sudah habis terpakai bagaimana? Ujung-ujungnya masuk penjara juga dong, karena tidak mampu bayar? Kalau masuk penjara memang mereka pantas, tapi tidak membantu pemberantasan korupsi. Ada solusi yang mungkin kontroversi. Mereka koruptor atasan, biangnya koruptor, ini diberi pengampunan. Kalau mau bantu berantas korupsi. Jadi koruptor melawan korupsi. Kalau koruptor atasan mau kerjasama dengan KPK, mengaku semua kejahatannya, semua bertobat begitu,
Ya, memang mereka harus membayar kerugian negara, kembalikan uang suap, uang gratifikasi, tapi diberikan dispensasi dong. Selain bebas pidana, mereka berhak atas harta yang wajar. Rumah, mobil, uang pensiun, seukuran penghasilan tanpa korupsi. Perusahaan saja bisa pilot. Anggaplah penghargaan karena membantu memberantas korupsi. Jadi para koruptor atasan ini kalau mereka mau bertobat, adalah jalan untuk mereka. Mereka tetap bisa hidup layak sesuai ukuran. Lah kenapa koruptor atasan malah sekarang dapat penghargaan? Penghargaan itu penting. Direksi dapat tantiem. Sales perlu diberi bonus. Konsumen diberi harga diskon. Mereka-mereka yang membantu KPK sudah sepantasnya diberi penghargaan. Mau nggak sih berantas korupsi? Kalau mau jangan pelit. Seharusnya ada sistem reward yang signifikan, yang jumlah besar. Barang siapa yang melapor KPK plus berikan bukti akan dapat penghargaan. Per kasusnya sesuai dengan nominal dan level pejabat terlibat. Misal, kalau kasus melibatkan menteri dapat 20 miliar. Eselon 1, 10 miliar. Eselon 2, 5 miliar. Dan seterusnya. Kamu yang pernah memberi suap, beri gratifikasi, segeralah lapor ke KPK untuk dapat reward. Bosnya tidak mau lapor. Kamu sebagai karyawan yang lapor. Bahkan ini bisa dijadikan sebagai profesi. Sebagai penjebak. Pura-pura menawarkan suap, gratifikasi ke pejabat. Kalau berhasil, uang suap akan dikembalikan. Plus dapat reward. Lumayan kan? Berjasa bagi negara, pahlawan, plus dapat uang banyak. Kamu sebagai koruptor bawahan, jangan ketinggalan. Laporkan ke KPK segera atasan kamu yang korup. Kamu bisa dapat reward dan harus diprioritaskan untuk menggantikan atasan. Kalau perlu, kamu jebak atasan kamu dengan uang suap, uang gratifikasi. Koruptor atasan, kalau kamu punya info dan bukti korupsi divisi lain, departemen lain, laporkan untuk dapat reward. Reward ini bersifat final, dikecualikan dari segala sanksi kewajiban, termasuk sanksi atas korupsi yang pernah kamu lakukan, sanksi kewajiban bayar kerugian negara, dan lain-lain. Jadi aman uang reward ini. Ya, jadi semua pihak segeralah berlomba-lomba melapor ke KPK. Kalau terlambat, reward diambil orang lain. Nah, pertanyaan, kalau hal ini diterapkan di Indonesia, apa yang terjadi? Luar biasa. Data menunjukkan koruptor adalah orang pintar. 86% koruptor bergelar S2. Kenapa? Ya karena orang pintar tahu baca undang-undang, tahu kalau undang-undang melindungi korupsi. Kamu melakukan korupsi, tidak akan tertangkap. Kecuali apes. Selama semua pihak berhati-hati, maka KPK tidak berdaya. Ingat pernyataan Mahfud MD, malaikat masuk sistem jadi iblis. Malaikat maksudnya apa? Ya orang-orang yang baik, yang tidak tamak, mental bagus, berintegritas, bermoral. Tapi begitu masuk sistem, berpotensi jadi iblis korupsi juga. Sayangnya Pak Mahfud tidak jelaskan solusinya apa. Bagaimana cara mengatasi masalah malaikat jadi iblis ini. Saya berikan solusi. Pakai cara saya, ubah undang-undang korupsi. Maka tidak ada itu malaikat yang jadi iblis. Yang terjadi, bahkan iblis pun jadi malaikat. Bayangkan, iblis jadi malaikat. Undang-undang sekarang, mereka yang awalnya bersih, berhati malaikat,
akhirnya melakukan korupsi. Karena inilah cara cepat untuk bisa dipromosi, dapat gaji lebih besar. Tapi jika undang-undang korupsi diganti, promosi dan penghasilan besar justru bisa didapat dengan melawan korupsi. Mereka yang awalnya berhati iblis pun akhirnya ikut melawan korupsi. Semua akan melawan korupsi, kecuali mereka yang idiot. Kalau undang-undang korupsi diganti, beranikah terima suap, terima gratifikasi? Jangan-jangan ini jebakan dari pemberi. Kalau bukan, juga pasti anak buah lapor ke KPK. Atau bahkan dilapor divisi lain. Beranikah terima suap, terima gratifikasi? Saya rasa yang berani hanya yang idiot. 2024 ada Pilpres. Capres mana yang akan berantas korupsi? Kalau saya, tidak berharap pada Capres 2024. Memang Ganjar, Anies, Prabowo, semua tidak terlibat korupsi. Atau belum tertangkap korupsi. Anies, katanya terlibat korupsi Formula E. Tapi mana buktinya? KPK tidak pernah menyatakan Formula E ada korupsi. Kemungkinan ini hanya isu dari kubu lawan. Tapi begini, Jokowi bersih, tapi selama berkuasa, saya lihat tidak berani berantas korupsi. Fakta upaya pemberantasan korupsi yang ada selama ini justru berbanding terbalik dengan pernyataan Presiden Jokowi. ICW cukup tercengang dan kaget mendengar pidato Presiden Joko Widodo. Sebab sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak pernah terbukti berpihak pada sektor pemberantasan korupsi. ICW, sejarah catat pemberantasan korupsi hancur era Jokowi. Ganjar, katanya sama dengan Jokowi. Artinya juga tidak berantas korupsi dong. Orang yang mampu berantas korupsi harus berani. Ini Ganjar sama ketua partai saja takut kok. Tidak korupsi itu beda dengan melawan korupsi. Mau jadi presiden, perlu dukungan banyak pihak dan banyak dana. Tetapi melawan korupsi itu melawan kekuasaan. Padahal kekuasaan itu punya banyak teman dan banyak dana. Berarti melawan korupsi itu melawan banyak pihak dan melawan dana. Capres mau lawan korupsi, bisa-bisa tidak lolos. Ya, saya bisa salah. Kalian-kalian pendukung Capres, coba tulis di komentar, apa yang membuat kalian yakin calon Anda mampu berantas korupsi? Kalau saya, selama undang-undang belum diubah, masih pakai OTT-OTT-an, ya artinya memang korupsi tidak ingin diberantas. Paham sekarang? Kesimpulannya, ya tidak usah berharap terlalu besar pada pemilu 2024. Siapapun presidennya, kemungkinan besar korupsi pemenangnya. Atau ada capres lain. Bagaimana dengan Mahfud MD? Tito Karnavian, atau Ade Armando. Mereka orang-orang yang berani sih, tapi... Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking
build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes, positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up,